Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini membahas tentang menggali akidah tim Nabawi TV. Tim Nabawi TV, wallahu alam, apakah benar bahwa channel Nabawi TV, bahasa Arabnya Al-Irthun Nabawi ini, mereka membuka cabang di Indonesia atau punya cabang di Indonesia, atau cabang yang di Indonesia itu beda ya. Sebab saya lihat channel ini tidak diketahui di mana lokasi jelasnya. Namun ada versi Arabnya, di Indonesia juga ada versi Indonesianya. Logonya juga sama. Namun benarkah mereka berkata, mereka mengakui bahwa akidah kita itu adalah aswaja. Kemudian mereka bilang Kulabiyah itu aswaja. Ya, kemudian Asy'ariyah aswaja, Maturidiyah aswaja. Baru kemudian mereka menjelaskan tentang Atsariyah. Ya. Namun ketika saya periksa itu di Facebook ada pembahasan atau program tentang salah satu pembahasan karya dari Ibnu Arabi. Ya, saya tidak mau menjulukinya sebagai Muhyiddin, ya, karena julukan itu tidak pantas ya disematkan ke Ibnu Arabi. Ya, ada orang-orang yang ghulu terhadap tasawuf, mereka menjuluki Ibnu Arabi sebagai Muhyiddin. Kalau saya menjulukinya sebagai Mukharribuddin, perusak agama. Mengapa saya berkata demikian? Ya, karena Ibnu Arabi itu seorang batini, seorang yang berakidah batiniyah. Namun Ibnu Arabi ini lebih ekstrim, ya, lebih ekstrim daripada Ibnu Sina atau dari Al-Hallaj, karena dia mencampur filsafat batini dan filsafat-filsafat Yunani, kemudian mencampur ajarannya itu dengan tasawuf juga ya. Jadi racikan ini sudah lengkap. Kalau kesesatan itu sudah diracik sedemikian rupa, maka yang terjadi adalah penyesatan yang sangat sesat. Nah, dia di sini ada program diisi oleh Dr. Muhammad Al-Mahdi Mansur ya. Allah alam dia dari Maroko atau dari mana. Di sini dijelaskan yaitu program tentang al-fikrus sufi, pemikiran sufi, bahwa di sini dijelaskan bahwa sufi itu pemikiran ya, bukan madhab atau apa namanya akidah ya. Wal akhlaq al islamiyah, dan akhlak, wa ahamiyal ikhlas fil amal, yaitu pentingnya ikhlas dalam beramal dan ibadah. Mustalhaman dzalika merisalah latifah ismuha ma ya'ulu alaih ya, ma ya'ul alaih. Jadi risalah ini karya Ibnu Arabi ya. Jadi belajar ibadah, amal, ikhlas, akhlak itu dari Ibnu Arabi. Hancur sudah ya. Akidah sunninya itu hancur sudah kalau sudah belajar kitabnya Ibnu Arabi. Lalu Mukharribuddin ini Ibnu Arabi, kenapa? Apa yang dia yakini itu? Dan bagaimana apa yang dikatakan ulama tentang Ibnu Arabi yang sesat ini? Bahkan ada yang mengkafirkan Ibnu Arabi akibat akidahnya yang sesat itu. Namun Nabawi TV malah membahas akidahnya ini. Nah, bagaimana bisa disebut sunni? Di sini ada kitab namanya Masra'at Tasawuf au Tanbihil Ghabi ila Takfir Ibnu Arabi, karya Al-Allamah Burhanuddin Al-Biqai. Beliau meninggal tahun 885 Hijriah.
Nah, ini ditahqiq oleh Abdurrahman Al-Wakil, dicetak tahun 1980. Nah, di sini dijelaskan di Muqaddimah tentang Ibnu Arabi dan pendapat-pendapat ahlul sufiyah yang lain. Nah, kemudian di sini dijelaskan wa yanbaghi an ya'lam awalan anna kalamuhu dair ala wahda al-mutlaqah. Jadi Ibnu Arabi ini berkeyakinan tentang akidah wahdatul wujud. Persis plek seperti akidahnya kaum New Age Movement. Ya, New Age Movement itu mereka melalui ritual khusus untuk membangkitkan cakra atau apa ya, supaya mereka itu bisa menyamai diri mereka dengan Tuhan. Wal'iyadu billah. Kemudian annahu la syai' siwa hadzal alam wa annal ilahu amrun kulli la wujud lahu illa fi dhimin juz'iyatihi thumma innahu yas'a fi ibtal ad-din min aslih. Jadi si Ibnu Arabi ini berkata bahwa sifat uluhiyah itu sebenarnya tidak ada. Ya, tidak ada. Tetapi itu hanya sifat juz'iyah. Ya, sifat juz'iyah. Kemudian Ibnu Arabi ini dia ingin menghapus agama usul din bima yahil aqaid ahli bi anna kullu ahad ala siratul mustaqim. Nah, dia berkeyakinan bahwa masing-masing manusia itu pada siratul mustaqim wa annal wa'id la yaqa' minhu syai'. Adapun ancaman seperti siksa, ya, balasan, ya, ancaman seperti siksa, ya, itu tidak akan terjadi. Wa ala taqdir wuqu'ih fal adzabu al mutawa'id bihi ithman huwa na'im wa 'udzubah. Jadi dia berkeyakinan bahwa justru azab itu nikmat bagi seseorang yang mengalaminya, ya. Tidak tahu neraka orang ini. Wa nahwi dzalik wa anna hasala li ahli alam fa huwa la yunafi as-sa'ada war ridha. Jadi adapun rasa sakit itu tidak menghapus rasa bahagia dan kerelaan. Kama lam yunafiha ma yahsulu min al-alam fi dunya. Wa hadha yahut 'inda lahu wa'i ala al-i'tiqad anna la ilaha aslan. Jadi ini falsafah ilhad, ya, ateisme, ya, bahwa tidak ada Tuhan, ya, tidak ada sesembahan secara usul. Wa annahu illa anna arham nadfa wa ard tabla ma wara'a dzalika syai' min haja sufia fi al-kaid bid'awatih. Jadi dia suka bermain dengan filsafat dan juga dengan tasawuf untuk mempermainkan cara berpikir pengikutnya. Ya, jadi bagi yang mau memahami ini, berarti isinya Nabawi TV itu ada Sufi, Kulabiyah, Asy'ari, Maturidi, dan Asari gitu atau gimana, ya. Mungkin kalian ada yang bisa menjawab, bisa ditulis di kolom komentar. Adapun Ibnu Arabi, maka kebanyakan ulama itu sepakat dengan kekafirannya. Adapun saya menjuluki Ibnu Arabi sebagai Syekhul Batiniyah, Syekhul Akbar, tapi bagi Batiniyah, kaum Batiniyah, bukan kaum muslimin. Karena julukan Syekhul Akbar itu adalah julukan ghulu, ya. Imam Nawawi, Syekhul Islam, dan yang lain-lain aja tidak menjuluki diri mereka sebagai Syekhul Akbar. Kok ini orang belajar ilmu filsafat dan batiniyah menjuluki dirinya sebagai Syekhul Akbar?